Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya bersuka cita pada hari ini, ya, karena kita sama-sama boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang terfokus, dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Karena saya percaya orang yang lapar akan Tuhan akan dikenyangkan oleh Tuhan. Orang yang haus akan Tuhan, pasti dia akan dipuaskan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal 20 ayatnya yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kalau saya bisa kasih tema untuk khotbah pada hari ini, temanya adalah hati sebagai hamba. Kita akan sama-sama belajar tentang pentingnya memiliki hati sebagai seorang hamba. Karena kita ada di dunia ini untuk melayani Tuhan. Ayat firman Tuhan ini menjelaskan bahwa anak manusia atau Tuhan Yesus, dia Allah yang menjadi manusia. Dia datang ke dunia ini mengambil rupa seorang hamba, bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani, saudara. Bahkan dia melayani sampai rela memberikan nyawanya di atas kayu salib. Darahnya tercurah, dia mati untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Sehingga kita yang harusnya mati karena dosa kita, kita yang harusnya mati karena pelanggaran kita, oleh karena kasihnya yang begitu besar, ya, dia telah datang untuk menebus kita dari dosa kita. Sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, melayani Tuhan harus menjadi gaya hidup dari orang percaya. Sesudah kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh kepada kita pada waktu dia ada di dunia ini. Dia berikan hidupnya untuk melayani. Ya, dia mengajar, ya, dia berkhotbah. Ya, bahkan dia mempedulikan orang-orang yang ada pada waktu itu. Ya, dia memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Yang sakit dia sembuhkan. Kalau Anda mempelajari Alkitab, semua orang yang sakit yang dibawa kepada Tuhan Yesus pada waktu itu, mereka semua tidak ada satupun yang tidak disembuhkan. Semuanya mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Ya, dan orang-orang yang lemah, mereka dikuatkan. Dan Tuhan Yesus melakukan berbagai macam kebaikan pada waktu dia ada di dunia ini. Nah, ini adalah semua bukti bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Yesus memberikan seluruh hidupnya untuk melayani umat manusia. Dan dia memberikan contoh kepada kita bagaimana menjadi hamba yang baik dan hamba yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang namanya melayani Tuhan itu artinya kita mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Mengabdikan hidup kita kepada Tuhan artinya kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan kita ini adalah hambanya. Oleh karena itu, semua orang yang melayani Tuhan disebut hamba Tuhan atau hamba Kristus atau hamba-hamba kebenaran, saudara. Saudara-saudara, kata hamba dari bahasa aslinya adalah doulos, yang berarti budak. Budak adalah orang-orang yang sudah tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri, saudara. Sebab dirinya telah dibeli secara lunas oleh tuannya, saudara. Dan hidupnya menjadi milik daripada tuannya. Oleh sebab itu, seorang budak, apapun yang dia lakukan, itu dia lakukan berdasarkan perintah daripada tuannya. Seorang hamba atau budak, dia nggak bisa komplain kepada tuannya. Dia tidak punya hak untuk melawan tuannya, saudara. Dan dia melakukan segala sesuatu bukan berdasarkan keinginan diri dia sendiri, tetapi apa yang diperintahkan oleh tuannya itu yang dia lakukan, saudara. Jadi seorang hamba atau seorang budak harus benar-benar tunduk dan taat kepada tuannya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membagikan bagaimana supaya kita bisa menjadi seorang hamba yang baik dan seorang hamba yang berkenan kepada Tuhan.
Saudara-saudara, setidak-tidaknya ada 3 sikap hati yang harus dimiliki oleh seorang hamba yang baik. Yang pertama, seorang hamba Tuhan atau hamba Kristus haruslah menjadi orang yang dapat dipercaya. Kita bisa baca itu dari 1 Korintus 4 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Saudara, pada waktu kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, pada waktu itu kita menjadi orang kepercayaannya Tuhan, di mana Tuhan mau mempercayakan rahasia-rahasianya kepada kita, saudara. Ada banyak rahasia Allah, dan itu hanya dipercayakan kepada orang-orang kepercayaannya, saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang kepercayaannya Tuhan. Amin. Ya. Di samping Tuhan mempercayakan rahasianya kepada kita, Tuhan juga mempercayakan hal-hal yang lain. Ya, dia juga mempercayakan pekerjaannya kepada kita selama kita hidup di dunia ini. Ya, dia mempercayakan kita untuk melayani dia sebagai hamba-hambanya. Saudara, saya percaya setiap orang memiliki sesuatu yang mereka terima daripada Tuhan, yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka. Dan Tuhan mau kita bukan hanya menerima kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, tetapi kita mengembangkan itu, saudara. Kalau kita baca dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, kalau Anda melihat ayat firman Tuhan ini dikatakan, pada waktu manusia diciptakan, manusia itu ditempatkan di sebuah taman yang bernama Taman Eden. Dan di taman itu, semua fasilitas diberikan kepada manusia. Tetapi Tuhan memberikan kepada mereka perintah supaya mereka mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi taman itu bukan hanya dipelihara, tetapi juga diusahakan. Ya, jadi sebagai orang percaya, pada waktu Tuhan mempercayakan sesuatu dalam hidup kita, dia mau kita bukan hanya memelihara itu, tetapi mengembangkan semua kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Saya kasih contoh tentang bagaimana mengembangkan semua kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kita bisa lihat itu di Matius 25 ayat 14-30, kita nggak usah baca ayat-ayat firman Tuhan ini. Tapi kalau saudara mau catat, boleh ya. Matius 25 ayat 14-30. Saya akan ceritakan secara singkat apa yang ada dalam Matius 25 ayat 14-30. Ini berbicara perumpamaan tentang talenta, saudara. Di mana dikatakan di dalam ayat firman Tuhan itu bahwa kerajaan Allah itu seperti seseorang tuan yang hendak bepergian ke luar negeri. Dan sebelum dia bepergian ke luar negeri, dia memanggil semua hamba-hambanya pada waktu itu. Ada 3 orang hamba yang dipanggil pada waktu itu, dan kepada hamba yang pertama, dia berikan 5 talenta. Dan kepada hamba yang kedua, dia berikan 2 talenta. Dan kepada hamba yang ketiga, dia berikan 1 talenta. Ya, dan sesudah dia memberikan talenta-talenta itu, dikatakan dalam Alkitab, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi kalau Tuhan memberikan kepercayaan dalam hidup kita, kita pasti sanggup untuk melakukan kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ya, jadi nggak mungkin kita nggak sanggup, apalagi ada Tuhan dalam hidup kita. Pasti kita akan sanggup untuk menjaga, memelihara, bahkan mengembangkan semua kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Sesudah Tuhan ini mempercayakan semua talenta itu kepada hamba-hambanya, itu adalah hartanya, dan kemudian Tuhan itu pergi. Dan beberapa waktu kemudian dia kembali. Dan tentunya pada waktu dia kembali, dia mau meminta pertanggungjawaban dari hamba-hambanya dengan semua talenta yang dia berikan kepada hamba-hambanya ini, saudara. Dan hamba yang mempunyai 5 talenta, dia datang kepada tuannya, dan dia katakan, Tuhan, engkau memberikan 5 talenta kepadaku, dan lihat sekarang, aku sudah mengembangkan menjadi 10 talenta. Lalu tuannya ini berkata, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia.
engkau telah setia kepada perkara kecil, maka aku akan memberikan engkau tanggung jawab dalam perkara-perkara yang lebih besar. Jadi saudara lihat, 5 jadi 10, artinya ada pengembangan sebanyak 100%, saudara. Dan yang hamba yang kedua datang, dan dia katakan, Tuhan, talenta yang kau berikan kepadaku 2 sudah menjadi 4 sekarang. Ya, artinya hamba ini juga melakukan hal yang sama seperti hamba yang pertama, saudara. Dia mengembangkan talenta itu sebanyak 100%. Dari 2 menjadi 4, saudara. Dan hamba yang terakhir yang datang, pada waktu dia datang, ternyata dia tidak melakukan apa-apa dengan talenta yang dipercayakan di dalam hidupnya, saudara. Dia malah menggali lubang dan dia tanam itu talenta di dalam tanah, saudara. Jadi talenta itu tidak berkembang sama sekali, ya. Dan Tuhan ini tentunya tidak suka dengan hal ini, ya. Saudara-saudara, dalam hidup kita, Tuhan pasti memberikan tanggung jawab kepada kita. Dia memberikan kepercayaan kepada kita. Dengan apa saja, saudara, yang kita miliki, itu semua dari Tuhan. Amin. Dan tentunya semua kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, kita bukan hanya memelihara itu, tetapi kita harus mengembangkan, ya. Kalau dalam bahasa Inggris bukan maintenance, bukan hanya memelihara, tapi cultivate, ya, mengembangkan talenta atau mengembangkan semua yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Karena pada suatu saat Tuhan akan datang dan dia akan bertanya kepada kita harus mempertanggungjawabkan semua kepercayaan yang dia berikan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, yang pertama, kita haruslah menjadi hamba-hamba yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Yang kedua adalah sebagai seorang hamba Kristus atau hamba Tuhan, kita haruslah menjadi hamba yang setia. Kita baca ayatnya dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Haleluya. Saudara, ayat firman Tuhan ini berbicara tentang kesetiaan. Ya, jadi seorang hamba dituntut untuk setia, ya, kepada tuannya. Nah, kenapa kita harus menjadi hamba yang setia? Pertama, karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu setia dalam hidup kita. Ya, pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dikirim oleh Bapa datang ke dunia ini, dia mengemban satu misi, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa, saudara. Dan dia lakukan itu dengan setia, saudara. Bahkan dia lakukan itu sampai di atas kayu salib, dia mati di sana. Ya, dia korbankan dirinya untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, saudara. Ya, dia tidak berhenti di tengah jalan sebelum misi penyelamatan itu selesai dilakukan oleh dia, saudara. Jadi Tuhan sangat setia, ya. Dan orang yang setia adalah orang yang melakukan apa yang dipercayakan dalam hidupnya sampai tuntas, sampai selesai. Makanya di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, "It is finished, it is accomplished." Ini sudah selesai. Segala sesuatu yang Allah Bapa percayakan dalam hidupnya, dia sudah selesaikan itu dengan setia, saudara. Haleluya. Dan firman Tuhan yang baru kita baca tadi, yang kedua, orang-orang yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga pasti akan setia dalam perkara-perkara yang besar. Pasti. Orang yang setia kepada perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan atau memberikan tanggung jawab kepada dia kepada hal-hal yang besar. Karena hal yang besar biasanya dimulai dari hal-hal yang kecil, saudara. Nggak ada hal-hal yang besar terjadi begitu saja tanpa dimulai dari hal-hal yang kecil, saudara. Ya, kalau kita setia kepada hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita hal-hal yang besar. Kalau kita lihat di dalam Alkitab ada contoh-contoh, ya, tokoh-tokoh Alkitab bagaimana mereka setia dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka. Contohnya adalah misalnya Yusuf, saudara. Yusuf pada waktu dia dijual ke tanah Mesir sebagai budak, dan di sana dia harus bekerja di rumah Potifar, dia lakukan itu dengan setia, dengan rajin, saudara. Ya, dan akhirnya dia disayang oleh Potifar, ya, kepala pengawal istana Firaun, saudara. Dan dia dipercayakan untuk memanage semua harta daripada Potifar, saudara. Dan
Pada akhirnya dia difitnah, dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi waktu di penjara pun dia melakukan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dengan setia. Dia lakukan dengan setia apa yang dipercayakan oleh kepala penjara kepada dia. Jadi semua urusan di penjara akhirnya diserahkan kepada Yusuf, saudara. Dan karena kesetiaannya dia, akhirnya dia bisa menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Ini orang-orang yang setia, saudara. Ya kalau Anda mulai setia kepada perkara kecil, Tuhan akan mulai mempercayakan kepadamu hal-hal yang lebih besar di dalam hidupmu. Ya, dan kita juga lihat ada seorang raja yang bernama Raja Daud. Raja Daud memulai karirnya dari seorang gembala, saudara, yang mengembalakan beberapa ekor domba kambing dari ayahnya, saudara. Dan dia lakukan itu dengan setia, tanpa bersungut-sungut, saudara, tanpa komplain. Ya, kenapa dia yang harus menggembalakan kambing domba ayahnya, bukan kakak-kakaknya, saudara? Tetapi apa yang dipercayakan di dalam hidupnya, dia lakukan itu dengan setia, saudara, dengan rajin. Ya, dan dari seorang gembala, akhirnya Tuhan mempromosi dia. Dia menjadi seorang pembawa senjata daripada Raja Saul. Ya, kemana Raja Saul pergi berperang, dia angkatin senjatanya, dia bawa senjatanya. Dan akhirnya, dia bukan hanya menjadi seorang pembawa senjata, dia menjadi seorang panglima kerajaan Israel, panglima tentara kerajaan Israel. Luar biasa, saudara. Ya, ini karena kesetiaannya. Dia tetap setia melakukan tugasnya sebagai panglima. Dan pada akhirnya, Tuhan mempromosi dia menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, ini dimulai dari kesetiaan kepada perkara-perkara yang kecil, saudara. Jadi jangan pernah menganggap enteng perkara yang kecil yang harus engkau lakukan di dalam hidupmu. Amin. Ya, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar di dalam hidupmu. Kalau kita lihat dalam dunia sekuler, ada seorang yang bernama Jeff Bezos. Ada yang tahu nama ini? Saya rasa mungkin hampir kita semua tahu siapa Jeff Bezos. Jeff Bezos ini adalah pendiri dari perusahaan Amazon, ya. Dan Jeff Bezos ini memulai karirnya dengan menjual barang-barang secara online di garasi di rumahnya di Washington State, ya. Di garasi di rumahnya dimulai usahanya, saudara. Dan akhirnya dia setia, dia terus setia dengan apa yang harus dia lakukan, saudara. Dan dia lakukan itu dengan rajin. Dan akhirnya perusahaannya ini berkembang. Dan akhirnya Amazon menjadi salah satu perusahaan online terbesar di dunia, saudara. Ya, bahkan kalau nggak salah, Jeff Bezos ini pernah menjadi orang nomor 1 terkaya di dunia. Luar biasa, saudara. Nah, dia mulai usahanya dari garasi di rumahnya di Washington State, saudara. Ini luar biasa, ya. Karena saya percaya memang nggak ada hal yang besar kalau tidak dimulai dengan hal-hal yang kecil, saudara. Jadi kita harus mulai melakukan apa yang dipercayakan dalam hidup kita, walaupun hal itu kelihatan sangat kecil, saudara. Lakukan itu dengan setia, saudara. Ya, pada waktu Anda dipercayakan untuk melayani Tuhan, ya mungkin hal itu kelihatan kecil, saudara. Ya, lakukan itu dengan setia. Ya, lakukan itu dengan setia. Pada waktu Anda bekerja di tempat pekerjaanmu, di kantor, saudara, lakukan apapun pekerjaan yang diperintahkan oleh bosmu, lakukan dengan setia. Ya, saya percaya ada waktunya engkau akan dipromosi. Amin. Dan apapun yang kita kerjakan, saudara, lakukan itu dengan setia. Karena saya percaya Tuhan melihat kesetiaan kita. Dan pada waktunya Tuhan akan mempercayakan kepada kita hal-hal yang lebih besar lagi, dan lebih besar lagi, dan yang lebih besar lagi. Amin. Ya, jadilah hamba yang setia. Dan sikap hati yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang hamba Tuhan, atau yang harus dimiliki oleh seorang hamba Kristus, kita haruslah menjadi hamba yang bertanggung jawab. Ya, kita harus bertanggung jawab dalam hal apa saja yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Ya, ada beberapa hal yang saya coba ingin bagikan pada saat ini. Dalam hal apa saja kita perlu bertanggung jawab kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus bertanggung jawab terhadap waktu-waktu yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Coba kita lihat Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup
Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal atau orang bodoh, tetapi kita harus menjadi orang yang arif atau orang yang bijaksana, saudara. Ya, orang yang arif adalah orang yang tahu mempergunakan waktu-waktu yang ada di dalam hidupnya. Tetapi orang yang bebal atau orang yang bodoh adalah orang yang selalu menyia-nyiakan kesempatan atau menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Ya, saya percaya semua kita dikasih oleh Tuhan 24 jam. Amin. Yang nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang, saudara. Ya, nah waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita harus bisa memanage atau mengaturnya dengan bijaksana, saudara. Jangan kita menjadi orang yang bodoh yang hanya membuang-buang waktu dengan melakukan hal-hal yang sia-sia. Tetapi pada waktu kita hidup, mari kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang benar, dengan hal yang sesuai dengan kehendak Allah, saudara. Ya, karena saya percaya hidup ini adalah kesempatan. Ya, ada pujian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Amin, saya percaya ya bahwa hidup kita ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya. Dan kehidupan ini hanya satu kali, ya, dan tidak akan terulang lagi. Kalau kita baca di dalam Ibrani 9 ayat 27, coba kita lihat. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saudara, dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa manusia itu ditetapkan mati hanya satu kali. Berarti kalau matinya hanya satu kali, hidupnya juga hanya satu kali, lalu mati, saudara. Ya, oleh karena itu, hidup ini adalah kesempatan. Ya, ini adalah waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Oleh karena itu, karena hidup ini hanya satu kali saja, kita harus pergunakan waktu-waktu yang ada dengan bijaksana. Ya, kita harus mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang bernilai kekekalan, saudara. Jangan Anda membuang-buang waktu. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidupmu tuh, dengan melakukan hal-hal yang sia-sia, dengan hal yang tidak berguna, saudara. Tetapi pada waktu kita hidup, mari kita mau isi dengan hal-hal yang berkualitas, saudara. Ya, dengan hal yang berkualitas, saudara, sehingga hidup kita ini berguna. Ya, khususnya berguna bagi kerajaan Allah, saudara. Kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan, untuk menjadi perpanjangan tangan daripada Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan di dunia ini, saudara. Kita mau dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya selama kita masih hidup di dunia ini. Ya, jadi penting sekali kita mempergunakan waktu-waktu yang ada dengan bijaksana, ya. Karena suatu saat, ya, Tuhan akan bertanya, apa yang sudah engkau lakukan selama engkau hidup? Dan kita harus mempertanggungjawabkan waktu-waktu yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, ya. Yang kedua, kita harus bertanggung jawab dengan harta benda yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Kita baca Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Ya, saudara, dalam firman ini dikatakan harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Jadi orang yang bijak itu di rumahnya ada harta, ya, dan ada minyak, saudara. Tetapi kalau orang bebal itu memboroskannya. Nah, suatu saat orang yang bodoh itu akan menjadi miskin, saudara. Ya, nah, apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini? Pada waktu kita diberkati Tuhan, kita harus minta hikmat kepada Tuhan supaya kita bisa mengatur atau mengelola semua berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita dengan bijaksana, ya. Jangan jadi orang yang bodoh, ya, yang memboroskan harta, saudara, dengan hal-hal yang tidak berguna, ya. Tapi kita minta hikmat bagaimana kita memanage semua berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Karena sebenarnya apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu cukup, bahkan melimpah, saudara, ya. Supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Oleh karena itu kita perlu minta hikmat kepada Tuhan untuk mengelola semua berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Banyak orang yang jatuh dalam financial situation
ya, atau dalam situasi dengan keuangan mereka, karena mereka tidak mampu mengelola berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup mereka. Ya, karena mereka mempergunakan berkat-berkat itu secara sembarangan dan akhirnya hidup berkekurangan. Padahal Tuhan memberkati kita itu secara melimpah. Jadi, saudara, pada waktu Anda diberkati Tuhan, Anda harus bisa mengelola berkat-berkat itu secara bijaksana. Ya, bukan hanya Anda diberkati, tapi Anda juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya, dikatakan berkat itu, ya kalau kita membaca dalam Alkitab, ada yang namanya berkat itu adalah benih, ada juga roti. Ya, yang namanya benih itu harus ditabur, tapi kalau roti bisa kita makan, saudara. Ya, jangan dua-duanya kita makan, saudara. Dan akhirnya nggak ada yang kita tabur di dalam hidup kita. Amin. Karena firman Tuhan berkata, apa yang engkau tabur, itu yang engkau akan tuai. Ya, kalau engkau tidak pernah menabur, jangan berharap bahwa suatu saat Anda akan menuai. Ya, jadi berkat-berkat itu harus kita kelola dengan baik. Ya, karena itu kita perlu hikmat daripada Tuhan untuk bisa memanage semua berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan sia-siakan berkat Tuhan. Ya, ada satu cerita yang menarik dalam Alkitab, ya, tentang 5 roti dan 2 ikan yang Tuhan buat untuk memberi makan 5.000 orang, saudara. Saya percaya ini sebuah cerita yang sudah tidak asing bagi kita, ya, sejak kita dari sekolah minggu mungkin kita udah dengar, ya, tentang kisah ini, ya, bagaimana Tuhan Yesus dia membuat mukjizat, ya, dan memberi makan 5.000 orang laki-laki pada waktu itu dengan hanya menggunakan 5 roti dan 2 ikan, saudara. Dan sesudah Tuhan membuat mukjizat, ya, 5 roti dan 2 ikan itu memberi makan 5 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Dan setelah selesai mereka menerima roti dan ikan itu, murid-murid coba mengumpulkan, ternyata masih sisa 12 bakul, ya, masih sisa 12 bakul. 12 bakul itu yang sisa-sisa itu nggak dibuang, saudara, ya, tetapi dikumpulkan oleh murid-muridnya. Amin, ya. Jadi jangan Anda menyia-nyiakan berkat yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Jangan sampai berkat-berkat itu dibuang dengan sia-sia, dengan percuma, ya. Jadi kalau ada berkat-berkat yang lebih dari hidup kita, karena Tuhan membuat mukjizat 5 roti 2 ikan lebih, saudara, ya. Lebihnya 12 bakul sesudah dia memberi makan 5.000 orang laki-laki pada waktu itu. Tetapi yang 12 bakul itu tetap dikumpulkan. Nah, itu bisa dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, ingat, ya, pada waktu Tuhan memberkati hidup kita, dia bukan memberkati cukup, tapi dia memberkati lebih. Kenapa? Karena Yesus datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam kelimpahan. Kalau kita berlimpah, kita bisa bagikan bagi orang lain. Sesudah kita diberkati, kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kita harus bertanggung jawab dengan perkataan kita. Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Haleluya. Ya, saudara, kita lihat ayat firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa kita harus menjadi orang-orang yang bisa bertanggung jawab dengan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Amin, ya. Karena perkataan kita ini menentukan hidup kita. Jadi perhatikan dengan ucapan kita, perhatikan dengan apa yang kita katakan melalui mulut kita. Apa yang menjadi kebiasaan dalam hidupmu pada waktu engkau berbicara, saudara. Apakah kata-katamu adalah kata-kata yang negatif, ya, kata-kata persungutan, kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang melemahkan iman, ya. Perhatikan kata-katamu, saudara, ya. Karena kata-kata kita ini menentukan kehidupan kita. Atau kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang membangun, mensupport, yang menguatkan orang yang mendengarkan, dan perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan. Jadi kita harus memperhatikan setiap ucapan yang keluar dari mulut kita. Karena suatu saat, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita harus kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman, kata firman Tuhan. Ya, jadi jangan sembarangan untuk berkata-kata, saudara. Karena perkataan kita ini harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Amin. Ya, jadi jaga perkataan kita, saudara.
supaya kita bisa memperkatakan kata-kata yang benar, kata-kata yang sesuai dengan firman Allah. Dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, jadi penting sekali ya. Perkataan kita bisa membawa kepada kehidupan, tetapi perkataan kita juga bisa membawa kepada kematian, saudara. Jadi sangat penting untuk menjaga perkataan kita dan mempertanggungjawabkan setiap ucapan yang keluar dari mulut kita, saudara. Ya, biasakan untuk berkata-kata secara benar, ya, berkata-kata yang positif, berkata-kata yang membangun, mensupport, sehingga orang yang mendengar kita bisa dikuatkan imannya, ya. Jangan berkata-kata yang sia-sia, yang menjatuhkan, perkataan-perkataan apalagi komplain, sungut-sungut, waduh, saudara, ya. Karena sungut-sungut ini akhirnya sebagian dari bangsa Israel harus dibinasakan di padang gurun. Kalau Anda membaca dalam Perjanjian Lama, ya, dikatakan salah satu dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel karena mereka suka bersungut-sungut. Padahal mereka sudah melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan lakukan di dalam hidup mereka, tetapi mereka tetap memilih untuk bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ya, mereka tidak memuliakan Tuhan dengan mulut mereka, tapi mereka memilih untuk komplain kepada Tuhan. Mereka memilih untuk bersungut-sungut. Dan akhirnya mereka harus dibinasakan di padang gurun, saudara. Saya percaya jemaat ICC adalah jemaat yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat ICC adalah perkataannya selalu membangun orang-orang yang ada di sekitar dia. Perkataannya adalah perkataan yang akan menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkan. Amin. Ya, saya percaya itu akan terjadi dalam jemaat ini. Jadi oleh karena itu, mari kita menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, karena itu akan kita pertanggungjawabkan di hari penghakiman. Ya, Tuhan memberi mulut dan lidah kepada kita, tetapi kita harus menjaga perkataan dan lidah kita. Pergunakan lidah kita untuk memperkatakan kehidupan, bukan untuk memperkatakan kematian. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memiliki hati sebagai seorang hamba. Ya, kita mau melayani bukan untuk dilayani dan menganggap yang lain lebih utama daripada kita. Menjadi hamba yang rajin, hamba yang bisa dipercaya, dan hamba yang setia. Kita juga mau menjadi hamba yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita dan nama Tuhan bisa dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin.